Halo teman-teman peserta MOOC, bertemu lagi dengan saya Handika Widi Satria dari Program Pendidikan Vokasi UI. Kali ini kita akan memasuki materi kedua yang berjudul Psikologi Warna untuk Branding UMKM. Ya, kalian sudah siap? Dalam pekan ini kita akan belajar banyak tentang warna dan kaitannya dengan psikologi. Ya, jadi ternyata warna itu memainkan peranan penting dalam brand atau jenama ya. Apa saja peran ataupun uh, makna dari sebuah warna untuk brand ataupun jenama kita akan lihat slide berikutnya. Oke, kita akan melihat uh, apa saja aspek-aspek warna yang berpengaruh dalam sebuah brand ya. Yang pertama ada definisi ataupun apa yang tertulis bahwa warna itu ternyata ketika diaplikasikan ke dalam sebuah brand ataupun jenama itu mampu menentukan suasana ekspresi brand ya secara psikologis dan juga dalam sudut pandang konsumen itu nanti mampu mendorong pengambilan sebuah keputusan ya. Dalam hal ini brand ataupun jenama kaitannya dengan warna, penggunaan warna itu ingin menumbuhkan hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan ya sehingga nanti akan diaplikasikan teori psikologi warna untuk menumbuhkan emosi yang diinginkan sesuai dengan desain komunikasi visual mereka. Ya. Berikutnya, psikologi warna itu memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana dan mengapa kita berinteraksi dengan brand dalam hidup kita. Ya. Warna mampu membawa dampak pengalaman brand jadi lebih bermakna dan juga mudah diingat. Dan berikutnya warna juga mampu meningkatkan pengenalan merek hingga 80% di pasar. Jadi warna ternyata memiliki peran yang sangat besar terhadap sebuah brand. Ya, teman-teman, kita akan memasuki warna dan makna ataupun arti dari setiap warna ya. Teman-teman UMKM mohon dapat mempelajari ini dengan baik. Jadi nanti ketika membentuk logo atau membuat packaging, desain kemasan, itu tidak asal saya suka warna itu ya, tapi ada makna dan ada arti kenapa saya memilih warna tersebut ya. Kita lihat nanti detail penjabarannya seperti apa. Oke, teman-teman, ini adalah pembagian dari warna-warna beserta artinya ya. Di slide ini masih dalam bahasa Inggris, nanti slide berikutnya ada dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat misalnya untuk penggunaan warna merah. Merah digunakan ketika kita ingin mengkomunikasikan secara visual brand kita memiliki arti kuat, ya, energi, cinta ataupun rasa kegembiraan, ya. Bagaimana jika kita menggunakan warna kuning untuk brand kita, untuk logo dan turunannya sampai dengan packaging? Maka arti yang ingin disampaikan kepada audiens, kepada calon konsumen kita adalah bahwa brand kita ya memiliki arti kreatif senang, juga gembira dan hangat ya, seperti itu. Sementara ketika misalnya Pak, saya ingin menggunakan logo yang berwarna hitam ya, maka hitam tersebut memiliki makna formalitas, dramatis, aman, keamanan dan sophistication itu artinya apa? Canggih ya, rumit dan canggih itu ketika kita ingin komunikasikan brand yang kita miliki, teman-teman UMKM itu baik produk ataupun jasanya itu misalnya lebih kepada ke arah keamanan, ke arah canggih itu maka gunakan yang warna hitam ya. Dan seterusnya nanti bisa ke teman-teman baca, saya berikan artinya di slide berikutnya ya. Nah, ini teman-teman yang sudah saya artikan ya dari bahasa Inggris tadi ke bahasa Indonesia. Coba saya bacakan satu-satu. Untuk yang merah itu memiliki arti bahaya, gairah, kegembiraan, dan energi. Warna merah, oranye berarti segar, bermuda, kreatif, dan petualang. Warna kuning memiliki arti optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. Hijau itu
bermakna alami, daya hidup, martabat, kekayaan. Warna biru memiliki makna komunikatif, dapat dipercaya, efek menenangkan dan depresi. Warna ungu berarti kerajaan, keagungan, hal spiritual dan misterius. Warna coklat berarti organik, menyeluruh, sederhana, dan jujur. Sementara warna merah muda berarti feminim, sentimental, romantis, dan menyenangkan. Warna hitam ini berarti canggih, formal, mewah, dan sedih. Ya. Sementara terakhir warna putih berarti kemurnian, sederhana, tidak bersalah, dan sifat minimalisme. Oke, baik teman-teman peserta MOOCs, jika teman-teman sudah mampu membuat sebuah logo, ya kemarin kita belajar di pertemuan sebelumnya adalah aspek pembentuk brand itu ada 3, ada warna, nama, dan logo ya. Maka sebenarnya teman-teman ketika sudah mampu memformulasikan ketiga tersebut, teman-teman sudah mampu membuat sebuah identitas brand atau dalam bahasa Inggrisnya adalah brand identity. Brand identity ini menjadi penting. Kenapa dalam sebuah bisnis? Karena dinilai sebagai salah satu kunci keberhasilan. Ya, banyak pelaku bisnis yang berlomba-lomba untuk membangun brand sedemikian rupa sehingga produk mereka mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Dan mereka sering melakukan kampanye produk, baik yang dilakukan secara tradisional ataupun modern. Dan brand identity ini merupakan unsur-unsur yang terlihat dari sebuah brand, seperti warna, desain, logo, tipografi, nama, kemasan, simbol, yang bersama-sama mengidentifikasikan dan membedakan satu brand di benak konsumen. Ya. Brand identity juga adalah sebuah pesan dari sebuah produk ataupun jasa yang didapatkan oleh konsumen. Pesan tersebut haruslah sebuah pesan yang konsisten, dapat terdengar atau terlihat jelas oleh audiens, sehingga konsumen bisa mengasosiasikan satu produk ataupun jasa dari sebuah brand. Ya. Lanjut di slide ini saya berikan sebuah perkembangan ya dari sebuah brand. Kalau kita lihat di sini brandnya Starbucks, identitasnya mengalami perubahan teman-teman. Dari tahun 71 ketika mereka pertama berdiri di Seattle ya, itu logonya menggunakan tipografi Starbucks, kemudian coffee, tea and spices ya. 87 mengalami perubahan di mana tipografinya hanya Starbucks dan coffee saja ya. Tea dan spicesnya dihilangkan walaupun kalau kita berkunjung Starbucks tetap mereka masih menjual tea dan spices ya. Kemudian ketika 92 mereka berubah menjadi perusahaan yang terbuka, IPO, logonya juga malah berubah lagi teman-teman ya. Di mana lebih sederhana di sini dibandingkan tahun yang 87. Dan tahun 2011 ketika Starbucks berusia 40 tahun, maka perubahannya sangat drastis, identitas brandnya, kata Starbucks dihilangkan, coffee-nya juga hilang, hanya secara visual identitasnya logo saja ya. Jadi ini kalau kita lihat contoh dari Starbucks terlihat dengan gamblang perubahannya dari tahun ke tahun ya. Oke, berikutnya kalau kita berbicara tentang brand, maka ada istilah namanya brand value ya. Brand value ini diartikan dari nilai total, berapa banyak sih konsumen itu rela membayar lebih atau memilih brand teman-teman ya dibandingkan dengan brand yang lainnya ya. Brand value ini dilihat berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama kejelasannya tentang brand tersebut, keasliannya, diferensiasi, komitmen, konsisten, serta kinerja merek dibandingkan dengan pesaingnya ya. Pada kenyataannya, sebuah brand atau jenama bukan hanya soal logo, nama, dan slogan saja. Brand juga harus mampu memberikan kualitas, janji, perasaan, harapan, dan juga pengalaman bagi konsumennya. Ya, jadi semakin teman-teman membangun brand teman-teman ke depan, maka nanti dalam proses branding tersebut secara tidak sadar value-nya atau nilainya akan meningkat. Jadi pada jangka waktu tertentu
konsumen juga nanti ketika misalnya teman-teman melakukan kenaikan harga misalnya ya terhadap produk yang dijual, itu konsumen tidak ragu untuk tetap memilih brand teman-teman dibandingkan dengan brand yang lain. Itu definisi sederhana dari brand value. Berikutnya teman-teman, untuk dapat bersaing dengan tepat di pasaran, maka sebuah brand juga perlu melakukan proses yang bernama segmentasi ya. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi adalah memastikan bahwa pesan yang tepat sampai ke konsumen yang tepat juga pada waktu yang tepat ya. Dan segmentasi pada UMKM ini lebih efisien secara ekonomis jika teman-teman menyebarkan pesan tersebut melalui atau menggunakan media baru, new media, daripada uh, media yang sifatnya massal atau mass marketing ya. Berikutnya, segmen pasar mempengaruhi segmentasi dari brand ya, di mana segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang diidentifikasi berdasarkan karakteristik tertentu ya. Misalnya karakteristiknya dibagi berdasarkan pendapatan, hobi, tempat tinggal dan seterusnya ya. Hal berikutnya, sebuah brand itu dapat kita buat terlihat mewah ataupun umum yang sifatnya massal berdasarkan harga dan kualitas satu produk tersebut ya. Segmentasi ini membantu teman-teman untuk menganalisis konsumen yang memiliki karakteristik yang sama berdasarkan perilaku konsumen ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya di jangka yang panjang adalah untuk meningkatkan sales ya atau penjualan. Dengan menargetkan segmen yang tepat dan strategi pemasaran nanti dapat dikembangkan lebih efektif sehingga mampu melayani kebutuhan konsumen lebih baik dan juga meningkatkan sales ya. Terakhir, segmentasi brand itu jika kita melakukan dengan benar ya, melakukan segmentasi, maka pada akhirnya nanti akan meningkatkan beberapa aspek untuk brand kita, yaitu top of mind, kemudian awareness, brand likability, dan brand purchase. Ya, top of mind ini artinya ketika kita segmentasinya tepat, maka nanti brand kita akan muncul di pikiran konsumen ya. Bisa nomor 1, 2, ataupun 3. Ya. Awareness artinya adalah brand kita dikenal oleh konsumen ya. Mereka tahu ada brand kita. Brand likability ini artinya konsumen ya pasar itu menyukai brand kita, dan brand purchase adalah ketika konsumen melakukan pembelian terhadap brand kita. Ya, berikutnya teman-teman ada aplikasi desain grafis untuk keperluan branding UMKM ya. Saya akan memberikan referensi aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan branding ya, untuk membuat logo ataupun turunannya. Ini adalah website ataupun aplikasi secara digital yang bisa teman-teman gunakan. Websitenya bernama canva.com ya. Saya berikan di sini linknya, link websitenya berserta dengan tutorial di YouTube jika teman-teman ingin tahu lebih dalam ya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat logo UMKM masing-masing, dan banyak juga referensi logo yang sudah ada. Jadi teman-teman tidak membuat dari nol sebenarnya ketika menggunakan Canva ini. Sudah ada referensi dan tinggal diedit-edit dan disesuaikan dengan karakteristik dari psikologi warna sesuai dengan materi yang sudah diberikan ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan juga tugas di minggu ini. Ada tugas dari saya, silakan cek di Iders juga ya. Ya, demikian teman-teman untuk pertemuan kedua kali ini di kelas MOOC saya yang membahas tentang psikologi warna. Kita tadi sudah belajar tentang berbagai macam warna dan aplikasinya atau maknanya ketika digunakan dalam proses branding maksud saya, atau sebuah brand ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan.